Dia dicambuk, dia dihina, dia disiksa sampai mati. Oh kejam, sungguh kejam, sungguh kejam. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus, mengapa ia harus disalib, dan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Suatu tragedi 2000 tahun yang lalu terjadi saat seorang bernama Yesus dijatuhi hukuman mati dan disalib di Bukit Golgota. Bukankah di mata rakyat jelata Yesus dianggap sebagai seorang nabi besar, bahkan dipandang sebagai seorang Mesias, yaitu seorang yang diutus Allah untuk membebaskan umatnya dari cengkeraman dosa dan kematian. Tetapi mengapa Yesus disalib? Siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya? Mungkin dengan spontan orang akan menjawab, Yudas Iskariotlah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Memang Yudas adalah murid Tuhan Yesus, tetapi kemudian ia mengkhianati Tuhan. Ia berjanji sanggup menyerahkan Yesus di tangan orang-orang jahat asal saja dengan imbalan jasa yang berupa uang. Hal itu disetujui, maka terjadilah penangkapan Tuhan Yesus di taman yang sepi, yaitu Taman Getsemani. Maka ada orang yang mengatakan bahwa Sanhedrinlah yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Dari Getsemani, Yesus dibawa ke pengadilan Yahudi, Sanhedrin namanya, dan di situ Yesus dikeroyok dengan tuduhan-tuduhan palsu yang bertubi-tubi. Tuduhan itu karena palsu tidak mengenai sasarannya, maka orang Farisi menjadi sangat jengkel dan mendesak Yesus untuk menjawab satu pertanyaan saja. Mereka bertanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Benar, engkau telah mengatakannya." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia sudah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Dengan demikian, Sanhedrinlah yang telah menjatuhi hukuman mati atas Yesus. Memang oleh Sanhedrin, Yesus telah divonis sebagai seorang yang tidak dapat diampuni dosanya, karena ia melanggar kehormatan Allah. Tetapi Sanhedrin tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman tersebut. Maka oleh orang Yahudi, Yesus telah dibawa ke pengadilan penguasa Romawi yang pada waktu itu menguasai bangsa Yahudi. Di dalam pengadilan kedua ini, Pontius Pilatus bertanya kepada para penuduhnya, "Apa tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka, "Jikalau orang ini bukan orang jahat, tiada juga kami menyerahkannya kepada Tuhan." Alasan ini kurang jelas bagi Pilatus, karena itu ia mendesak supaya mereka mengajukan hal-hal atau tuduhan yang lebih konkret. Para pemimpin Yahudi berpikir, tentu Pilatus tidak mau menjatuhi hukuman mati kalau alasannya hanya Yesus mengaku anak Allah. Karena itu mereka datang dengan tuntutan yang dibuat-buat. Misalnya, ia menyesatkan bangsa Yahudi, ia melarang orang membayar pajak, ia mengatakan dirinya raja. Dalam arti, hal ini akan mengancam kekuasaan kaisar orang Romawi. Setelah Pilatus mengadakan dialog dengan Yesus, Pilatus mengambil kesimpulan bahwa Yesus tidak bersalah apa-apa. Yesus tidak mempunyai keinginan jahat, bukan orang yang memberontak terhadap pemerintah Romawi. Lalu Pilatus keluar mendapatkan orang-orang Yahudi dan mengumumkan pembebasan Yesus dari tuduhan mereka. Dia berkata, "Aku tidak mendapati suatu kesalahan pun pada orang ini." Seharusnya sampai di sini proses pengadilan itu sudah dapat diakhiri dengan pembebasan Yesus. Akan tetapi, karena desakan politis, ancaman, intimidasi dari pihak pemimpin agama Yahudi, Pilatus yang mula-mula berdiri tegak hendak melepaskan Yesus, akhirnya terpaksa menyerah kalah terhadap tuntutan orang Yahudi itu, sehingga habis akal ia menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalib. Dari pembahasan di atas, seolah-olah ada tiga pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus, yaitu Yudas, pemimpin-pemimpin Yahudi, Pilatus. Tetapi hal ini masih belum menyatakan keseluruhan fakta mengapa Yesus mati. Sebab kematian Yesus sudah diizinkan, bahkan
sesungguhnya bahkan telah ditentukan oleh Allah Bapa, seperti yang tercantum dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dengan demikian kita mengetahui bahwa kematian Yesus adalah maksud dan rencana Allah Bapa. Namun Bapa tidak pernah memaksa Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, "Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Kalau begitu, Yesus sendirilah yang dengan rela hati menyerahkan nyawanya untuk disalib dan mati, dan dialah yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Tetapi hal ini belum membentangkan kisah yang secara sempurna tentang kematian Yesus. Mengapa Yesus rela menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib? Itu pertanyaannya. Allah mengatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat yang ke-9. Paulus juga mengatakan bahwa Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Dengan demikian kita boleh mengambil kesimpulan bahwa kitalah, sekali lagi, bahwa kitalah, Anda dan saya, yaitu umat manusia secara individual, secara pribadi, yang telah menyebabkan Yesus disalib. Orang-orang yang berdosa yang menyebabkan Yesus mati di atas kayu salib, Anda dan saya. Kitalah orang-orang durhaka, Anda dan saya, yang bertanggung jawab atas kematian Kristus. Demikianlah tragedi penyaliban Tuhan Yesus telah digenapi menurut rencana Allah dalam rangka menyelamatkan Anda dan saya. Memang Yesus sudah mati bagi dosa kita, bagi kita, untuk menghapuskan dosa kita. Namun ingat, pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Ia telah sukses menunaikan misi yang dibebankan Bapa kepadanya, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya hal ini meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kitalah yang menyebabkan Dia disalib. Dan ketika kita percaya bahwa Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, maka keselamatan kekal menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.